Desember 2024 terjadinya kasus diskriminasi terhadap masyarakat Kalimantan Barat. Masyarakat Kalimantan Barat menuntut pemerintah atas pengambilan hak tanah dan sumber daya alam mereka. Masyarakat Kalimantan Barat merasa terpinggirkan karena tidak adanya izin dari mereka. Dalam video yang sudah beredar itu, tempat peraga adat itu dirusak. Nah, ini yang sangat kita sayangkan adalah ada nilai moral yang di situ tidak dihargai. Pada April lalu, perwakilan masyarakat adat telah datang ke Jakarta dan mengadukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini. Sebagai respon, KLHK menerbitkan surat penghentian aktivitas penebangan Logged Over Area (LOA) sekaligus memerintahkan perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Tapi sampai saat ini belum ada tuh indikasi aktivitas pemulihan lingkungan oleh pihak PT NP ini. Kalau gini ceritanya sih mau sampai kapan ya pemerintah masih menunda untuk mensahkan RUU Masyarakat Adat. Yuk kita kawal terus dan desak pemerintah untuk sahkan RUU Masyarakat Adat. Berdasarkan tren Asia, sebenarnya kriminalisasi terhadap masyarakat adat Dayak Kualan adalah buntut dari kesalahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dalam penataan batas kawasan hutan. Proses yang tidak transparan, tanpa melibatkan masyarakat, juga kebijakan-kebijakan perizinan yang cenderung memihak korporasi menjadi akar dari masalah yang mirisnya berujung kriminalisasi masyarakat, terutama masyarakat adat. Koalisi masyarakat sipil menganggap masyarakat adat Dayak Kualan mengandalkan hutan untuk mata pencarian, namun kini terancam kehilangan sumber penghidupannya. Akses mereka kepada hutan yang secara generasional telah mereka kelola dibatasi. Kebun mereka beberapa kali dirampas, sementara situs adat yang disakralkan juga dirusak, seperti tanah kolab toran pusaka Bukit Sabar Bubu. Deforestasi dan rusaknya ekosistem gambut juga mengakibatkan banjir berkepanjangan yang semakin mengganggu aktivitas warga, bahkan berpotensi melahirkan bencana banjir dan kebakaran hutan dan juga lahan yang lebih parah lagi di kemudian hari. Jadi kebetulan saya lagi bersama teman saya, mahasiswa UIN Araniri, jurusan hukum. Jadi aku mau nanya nih, menurut kamu gimana sih kaitannya jika ada masyarakat adat, contohnya di Kalimantan, demokrasi terhadap pemerintah, karena pemerintah tuh pakai tanah mereka tanpa izin mereka kayak gitu. Jadi menurut kamu itu ada nggak penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut aku sih ada ya, sila kedua tepatnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia itu ada suatu diskriminasi yang terhadap masyarakat tuh untuk mereka tuh dapat perlakuan yang setara sama yang lainnya dalam kemanusiaan yang adil gitu. Masyarakat juga mereka tuh punya hak atas tanah atau sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Oke, terima kasih Aisyah. Sama. Kami mau nanya nih Pak, gimana tanggapan Bapak kalau misalkan tanah Bapak itu dipakai dengan pemerintah tanpa izin Bapak? Ya, kalau Bapak yang bilang tidak bisa macam nah, sedangkan tanah Bapak, lagi punya Bapak ada surat, tak mungkin kita kasih maupun pemerintah, karena kan, nah karena ini punya kita sendiri, masa kita kasih sama orang, kan? Nah itulah. Ada hak dia menolak karena bukan punya dia, bukan punya pemerintah. Harus menolak dia karena punya dia harta dia itu kan. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Dari peristiwa tersebut terdapat penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan pemerintah yang tidak mengakui hak masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghormati martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Seharusnya setiap individu maupun kelompok itu memiliki hak untuk hidup selamanya
dan mempertahankan cara hidup mereka. Kasus diskriminasi adat yang terjadi di Kalimantan Barat juga berkaitan dengan penyimpangan Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kasus ini mencerminkan bagaimana ketidakadilan terhadap prinsip kemanusiaan yang adil. Seharusnya masyarakat adat lebih mendapatkan perhatian yang adil, setara dan khusus dalam berbagai hal aspek kehidupan, baik itu hak atas tanah maupun sumber daya alam. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ketidakadilan yang didapatkan oleh masyarakat Kalimantan Barat dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, wajibnya mengedepankan musyawarah agar tercapainya keadilan. Kasus ini juga berkaitan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana proses pengambilan keputusan mengenai hak adat ini seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat aktif mereka secara langsung. Karena sila ini sama pentingnya dengan musyawarah untuk mencapai keputusan yang menguntungkan semua pihak, terutama bagi masyarakat adat itu sendiri. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penolakan terhadap hak masyarakat adat merupakan bentuk ketidakadilan sosial. Sila ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka. Keadilan harus diterapkan bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Masyarakat di Kalimantan Barat mengeluarkan resolusi sebagai solusi atas kasus terhadap diskriminasi masyarakat adat yang ada di Kalimantan Barat. Resolusi yang lahir dari hasil musyawarah wilayah aman Kalimantan Barat, kelima pada akhir Agustus 2024 telah disepakati oleh masyarakat adat Kalimantan Barat. Maman dari komunitas Dayak Bakati sudah didolatkan untuk membacakan hasil resolusi masyarakat adat Kalimantan Barat yang berbunyi, masyarakat adat di Kalimantan Barat merupakan penjaga alam dan pewaris titipan leluhur serta masa depan dari masyarakat adat yang ada di tanah Borneo. Masyarakat adat belajar pengetahuan tentang ilmu alam, pengetahuan tentang tradisi kesenian, permainan adat, ritual dan upacara-upacara adat, bibit dan benih lokal, obat-obatan, serta belajar memahami sumber-sumber ekonomi kedaulatan dan kemandirian masyarakat adat